Ada seorang raja, suatu hari dia melihat istrinya, Ibu Ratu sedang menangis. Maka raja tadi datang kepada Ibu Ratu tadi dan bertanya, sayang, kenapa kau menangis? Maka istri mengatakan, wahai suamiku, kalung berlian saya hilang, saya sedih. Kata raja, kalung berlian hilang, kamu sedih, kamu menangis. Kamu gak tahu aku raja, aku suamimu, orang kaya, duitku banyak. Jangan kalung berlian satu, aku belikan kamu banyak. Tapi istri katakan, tidak, wahai suamiku, itu kalung begitu banyak sejarah. Itu kalung begitu saya sayang, tolong carikan kalung itu untuk saya. Maka raja pun karena cintanya kepada Ibu Ratu, dia bikinlah pengumuman. Siapa yang menemukan kalung istri saya akan berikan dia sebuah hadiah yang sangat dahsyat. Itu mungkin kalung berlian harganya nggak sampai 1 M, tapi dia katakan saya kasih hadiah 5 M. Subhanallah. Dibikinlah pengumuman, akhirnya satu orang datang, hadirin sekalian. Satu orang tukang kebun kerajaan datang kepada raja memohon dan menghadap, dikatakan, wahai Tuan Raja, maaf, kemarin saya melihat seekor burung masuk ke kamar Ibu Ratu. Lalu burung tadi mengambil kalungnya Ibu Ratu dan dibawa terbang. Saya sudah kejar Tuan, tapi burung tadi terbang begitu cepat. Maka raja fahami, hadirin mulia, bahwa kalung itu tidak dicuri maling, tapi diambil oleh seekor burung. Seluruh kerajaan berusaha mencari kalung itu, karena hadiah yang begitu menggiurkan, 5 M. Subhanallah. Di mana-mana pamflet ditebar, foto kalungnya Ibu Ratu tadi, kemudian hadiahnya apa, reward. Karena raja ingin menyenangkan hati Ibu Ratu. Suatu sore, hadirin sekalian, ada berapa orang? Suatu sore, hadirin sekalian, ada satu orang pemuda pulang dari tempat kerjanya. Pemuda tadi dia berjalan sendirian. Dia lewati sebuah sungai, got lah kalau di Jakarta itu, sebuah kali. Tapi kali tadi tempat di sana ada pabrik-pabrik, banyak limbah industri, banyak sampah, banyak kotoran, banyak bangkai. Begitu menjijikkan itu kali, itu sungai. Lalu pemuda tadi berjalan dan tiba-tiba matanya tertuju kepada kelap-kelip yang ada di dalam kali tadi. Maka pemuda tadi dia ambil kertas yang ada di kantongnya, dilihat. Wah, itu kalungnya Ibu Ratu. Dia sudah kebayang itu uang 5 M. Subhanallah, dilihat kiri kanan nggak ada orang. Maka pemuda tadi dia nekat masuk ke dalam sungai tadi. Bau itu sungai, menjijikkan. Tapi untuk mendapatkan kalung tadi, apapun dia akan lakukan. Ternyata sungai tadi dalam, kakinya diraba-raba nggak sampai, diambil kayu pun nggak ketemu. Akhirnya pemuda yang tadi, hadirin mulia, yang melihat kalung Ibu Ratu di dalam sungai tadi, dia nekat, dia buka pakaiannya, dia loncat ke dalam sungai, dia menyelami sungai yang kotor tadi. Dia selami, apa yang dia dapatkan? Tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Lalu dia keluar dari sungai. Setelah berapa kali dia menyelam, dia tatap itu sungai, hadirin, nampak jelas kelap-kelip daripada kalung berlian tadi di dalam sungai. Dia lelah, badan penuh dengan kotoran, capek. Apa yang dicari nggak ditemukan. Subhanallah. Maka lewatlah seorang ulama. Mungkin dia mau pergi sholat maghrib. Dia lihat pemuda tadi sedang termenung di pinggir sungai, menatap kerlap-kerlip kalung berlian tadi. Maka ulama tadi menghampiri anak muda tadi dan mengatakan, wahai anak muda, ada masalah apa dalam kehidupanmu? Kenapa kamu berenang di sungai yang kotor? Kenapa kamu menyelam di sungai yang kotor? Apa di rumahmu nggak ada tempat mandi? Maka anak muda tadi melihat kepada ustadz tadi, ulama tadi katakan, ya ustadz, urus dirimu sendiri, jangan ikut campur dengan urusan saya. Tapi ulama tadi nggak habis pikir, dia tetap mendesak dan bertanya, apa yang kamu cari? Tolong beritahu saya. Sungguh aneh dalam pikiran saya, dalam pandangan saya, kamu mandi di sungai yang kotor, kamu nekat menyelam di sungai yang menjijikkan ini. Apa yang kamu cari? Akhirnya hadirin mulia, anak muda tadi pun katakan, baik, saya akan katakan, tapi dengan syarat, ustadz jangan cerita sama orang-orang. Karena ini lumayan ini ustaz. Apa? Di dalam sungai itu ada kalungnya Ibu Ratu. Ini fotonya. 5 M ustaz. 5 M. Ustaz tadi geleng-geleng kepala. Kamu memang bodoh ya. Kamu memang bodoh. Loh, kenapa bodoh? Ini 5 M. Nah, kalau kamu mau cari kalung Ibu Ratu itu, kalung yang ada di foto itu, kamu jangan cari di dalam kali itu, kamu jangan cari di dalam sungai. Coba angkat kepalamu ke atas. Maka anak muda itu angkat kepalanya ke atas. Ternyata kalung tadi tergantung di dahan pohon. Yang di dalam sungai cuma bayangannya saja. Begitulah kira-kira hadirin sekalian. Orang yang berusaha mencari kebahagiaan di dunia, dia tidak akan pernah temukan, dia tidak akan pernah jumpai. Kenapa? Karena dunia adalah bayangan akhirat. Dunia bukan tempat bersenang-senang, hadirin mulia. Dunia tempat berjuang, kubur tempat istirahat, dan surga nantilah tempat berpesta pora. Semoga Allah beri kita paham dengan kisah singkat tadi, hadirin mulia,
Jangan kita tertipu mencari kebahagiaan di dalam keduniaan. Kebahagiaan berada dalam genggaman Allah. Siapa yang taat kepada Allah, Allah pasti akan bahagiakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.